siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, jadi baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Amin. Jadi baik anak-anak, topik pembelajaran kita pada saat ini yaitu tentang mengampuni sebagai kekuatan batin dan kunci hubungan yang sehat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami arti dan makna dari pengampunan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengetahui alasan sulit mengampuni serta manfaat indah dari sikap mengampuni. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan sikap mengampuni dengan tulus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, menumbuhkan hati yang lembut, ikhlas dan penuh kasih. Nah, mengampuni adalah sikap melepaskan rasa marah, dendam, dan keinginan membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti, mengecewakan atau berbuat salah terhadap kita. Jadi mengampuni itu merupakan perasaan kita terhadap orang yang telah menyakiti kita. Nah, mengampuni juga berarti memberi maaf yang tulus, tidak lagi mengingat kesalahan yang orang tersebut berbuat terhadap kita dan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk berubah. Nah, di sini kita akan melihat mengampuni sebagai kekuatan batin. Mengampuni bukan berarti lemah atau membenarkan kesalahan. Mengampuni adalah keputusan sadar untuk melepaskan dendam, amarah, dan keinginan membalas. Nah, hal ini membutuhkan keberanian dan pengendalian diri sehingga disebut kekuatan batin karena kita memilih damai meskipun kita telah disakiti. Nah, ketika kita mampu melakukan hal ini, hati kita akan terasa lebih ringan atau lebih lega dan terbebas dari perasaan yang telah menyakiti kita atau beban dari masa lalu. Nah, kita melihat mengampuni sebagai kunci hubungan yang sehat. Dalam hubungan pasti ada perselisihan. Mengampuni berperan sebagai jembatan perbaikan. Nah, mengampuni sebagai kunci hubungan yang sehat artinya dalam perselisihan itu mengampuni itu merupakan mengampuni itu berperan sebagai jembatan untuk memperbaiki hubungan yang telah retak. Nah, mengampuni memulihkan kepercayaan yang retak, menghentikan lingkaran permusuhan dan membuka ruang untuk saling memahami. Nah, tanpa pengampunan, luka lama akan terus terbawa dan merusak kebersamaan. Dengan mengampuni, hubungan bisa lebih kuat dan harmonis. Nah, anak-anak, ketika kita tidak mengampuni sesama yang telah menyakiti kita, maka hal tersebut akan terus berada dalam pikiran kita dan itu akan mengganggu dalam aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa banyak orang yang sulit sekali untuk mengampuni sesama? Mungkin ada yang bisa menjawab? Kita akan melihat bersama. Banyak orang merasa berat memberikan maaf karena yang pertama itu merasa sakit hati yang sangat dalam. Nah, tidak semua orang itu setelah disakiti langsung memaafkan. Kemudian berpikir dia salah, kenapa saya yang harus mengalah? Nah, ketika kita disakiti oleh sesama kita, kita tidak mudah untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Kemudian yang ketiga itu takut disakiti lagi. Tidak memaafkan, kita mungkin trauma atau takut kalau orang tersebut menyakiti kita lagi yang sekian kalinya. Kemudian merasa mengampuni berarti mengakui diri lemah. Kemudian masih menyimpan rasa ingin membalas. Nah, kita harus ingat bahwa kesulitan mengampuni itu memang wajar karena kita manusia yang mempunyai perasaan. Tetapi kita harus belajar mengampuni berarti kita sedang melatih hati menjadi lebih besar dan mulia. Nah, kita akan melihat dari
gambar di slide. Di situ ada 2 orang anak yang sedang berantem atau berkelahi. Lalu pada slide yang kedua di mana mereka saling mengampuni atau memaafkan. Betul sekali. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa bagaimana cara kita mengampuni sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, cara kita mengampuni sesama juga itu yang pertama kita harus akui rasa sakit. Nah, ketika seseorang menyakiti kita, kita harus mengakui bahwa kita merasa sakit hati dan kita tidak perlu berpura-pura bahwa kita tidak sakit atau kita berpura-pura baik-baik saja. Nah, kita harus menghadapi perasaan itu. Kemudian yang kedua, berhenti menyalahkan terus-menerus. Nah, di sini kita harus menyadari bahwa semua orang itu pasti berbuat salah. Kemudian yang ketiga, berdoa atau tenangkan hati. Nah, kita minta kekuatan agar kita bisa ikhlas untuk memberi maaf terhadap orang yang telah menyakiti kita. Nah, kemudian pahami alasan. Nah, kadang orang yang menyakiti kita karena tidak sadar atau karena masalahnya sendiri. Nah, di sini kita harus memahami bahwa orang menyakiti kita itu tanpa sadar. Nah, kemudian kita ucapkan atau nyatakan maaf, bisa lihat kata-kata, sikap atau perbuatan baik. Nah, kemudian jangan mengungkit lagi. Setelah kita memberi maaf, kita biarkan masalah tersebut berlalu dan tidak mengungkit terus. Nah, jadi baik anak-anak, di sini ibu mau kita sharing. Coba anak-anak ceritakan pengalaman tentang mengampuni sesama. Nah, bagaimana anak-anak mengampuni sesama, terus apa reaksi orang tersebut, lalu apa yang kalian rasakan ketika mengampuni sesama yang telah menyakiti kalian. Kira-kira? Dari saya, Bunda. Nah, silakan. Pengalaman saya mengampuni sesama yaitu ketika ada teman saya yang berbuat salah, di sini saya mampu memaafkan dia tanpa menyimpan dendam di hati saya. Mungkin demikian. Nah, jadi baik, terima kasih atas sharingnya. Nah, bagaimana perasaanmu ketika kamu memaafkan orang yang telah menyakiti? Perasaan saya lega dan tidak sakit hati lagi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang mau sharing atau berbagi cerita? Oke, jadi baik. Dari cerita pengalaman Rilindin, di sini kita belajar bahwa ketika kita mampu mengampuni sesama atau mampu memaafkan orang yang menyakiti kita, di situ kita terasa bebas atau merasa lega dari rasa sakit yang telah kita alami, yang telah berlalu-lalu. Jadi anak-anak, mengampuni itu tidak berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi disakiti oleh masa lalu. Nah, mengampuni itu tidak selamanya kita melupakan orang yang telah menyakiti kita, tetapi kita memilih untuk tidak lagi disakiti oleh masa lalu. Nah, karena ketika kita mengingat terus masalah tersebut atau kita tidak mengampuni, maka kita akan terus mengingat masalah tersebut. Nah, mengampuni adalah hal yang terindah, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, mengampuni itu merupakan keuntungan bagi diri kita sendiri, karena ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita, maka kita akan merasa lega. Nah, jadi baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa. Kelas kita sampai di sini. Terima kasih dan shalom.